Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Pandemi sangat berefek kepada kehidupan ekonomi sehingga banyak sekali warga yang terhimpit secara ekonomi. Namun di sisi lain, di tengah pandemi ini ya telah lahir salah satu partai ya yang memposisikan sebagai pembawa peta baru Indonesia dan juga semangat baru bagi Indonesia, yaitu Partai Gelora Indonesia. Dan seakan-akan pandemi ini bukan halangan bagi partai ini, karena sejak kemunculannya partai ini telah begitu mencuri perhatian, ya, sehingga ya partai ini semakin cepat dikenal. Dan hari ini kita kedatangan tamu, ya, tamu istimewa, yaitu Ketua DPW Partai Gelora Indonesia sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2009 sampai 2019, yaitu Insinyur Haji Tri Wisaksana MSc, atau yang biasa kita sapa Bang Sani. Apa kabar Bang Sani? Alhamdulillah kabar baik. Silakan boleh dibuka maskernya ya, karena kita kebetulan kita berdua sudah vaksin dan Bang Sani belum lama ini melakukan vaksin di rumahnya, ya, bekerja sama dengan beberapa instansi, Pak, ya. Ya, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu selama 17 hari berturut-turut saya menjadi tuan rumah kolaborasi vaksin Merdeka antara Polda Metro Jaya, kemudian juga Dewan Kota Jakarta Selatan, dan juga tentu saja Partai Gelora Indonesia. Mudah-mudahan membawa perlindungan bagi warga di masyarakat di sekitar sini. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Bang Sani, Partai Gelora Indonesia ini tadi saya sebutkan lahir di tengah pandemi dan langsung berjuang melawan pandemi. Menurut Bang Sani, bagaimana pandangan Partai Gelora ya terkait dengan pandemi ini, Pak? Iya, sebelumnya saya ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Insya Allah Indonesia akan tangguh dan juga tumbuh sekaligus. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1443. Juga mudah-mudahan umat muslim dimanapun kita berada juga menjadi generasi yang tangguh. Nah, pandemi yang kita alami sejauh ini itu memang menjadi disrupsi bagi kehidupan kemanusiaan kita secara mendasar. Tetapi marilah dalam kesempatan diskusi kita pada hari ini kita melihat bahwa ada 3 hal mendasar yang selama pandemi ini itu telah menjadi hal yang tempat kembali kita semua di masa pandemi ini. Dan hal mendasar inilah yang sebaiknya di kemudian waktu itu diperkuat. Kira-kira begitu. Baik, wah menarik. Jadi 3 hal mendasar yang menjadi pondasi kita bilang, Pak. Kurang lebih begitu ya. Kurang lebih. Boleh mungkin dijabarkan Bang Sani. Artinya tiga kekuatan ini yang menjadikan bangsa ini, saya berani bilang bahwa bangsa ini kuat begitu ya menghadapi pandemi. Ya, selama 1,5 tahun ini menghadapi pandemi. Artinya 3 kekuatan itu yang akan menjadi fondasi. Apa saja, Pak? Ya, walaupun kita ini diterpa oleh 2 gelombang, khususnya gelombang yang terakhir ini, itu sangat merisaukan, membangun kecemasan di antara masyarakat kita, tetapi kita sebagai sebuah masyarakat dan bangsa itu tangguh di dalam melawan itu semua. Ya. Karena ada 3 hal utama ini di dalam masyarakat kita yang menjadi hal utama, dan itulah kita perlu belajar dari pandemi ini agar 3 hal utama itu ditingkatkan kualitasnya. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga ini adalah tempat kita kembali pada saat kita nggak boleh keluar kemana-mana karena ada istilah stay at home. Dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Dia adalah panglima kita di masa-masa sulit semacam ini. Dan yang ketiga adalah agama, gitu. Karena agama ini adalah
satu-satunya sumber ketenangan pada saat gejolak pemikiran dan perasaan kita ini mengharu biru karena adanya gelombang besar tempaan pandemi ini. Itu. Nah, soal keluarga, ini kan keluarga ini mau nggak mau ya, karena kita nggak boleh kemana-mana, harus work from home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kemudian juga beribadah di rumah. Jadi kita mau nggak mau menjadikan keluarga, bukan mau nggak mau, artinya kita menjadikan keluarga ini menjadi tempat basic kita, tempat kembali kita, dan tempat apa namanya yang diistilahkan sebagai home sweet home, baiti jannati, sedemikian rupa hingga keluarga itu jadi hal utama dalam kehidupan kita semasa pandemi ini. Seakan-akan kita di masa ini itu mengenal setiap jengkal rumah kita dan mengenal lebih dalam lagi anggota keluarga kita yang hidup di dalam satu rumah ini, itu yang sebelumnya misalkan kita ini berangkat di pagi hari kemudian pulang di malam hari, mengenal anggota keluarga kita, anak-anak kita dan seterusnya itu sambil lalu. Tetapi di dalam masa pandemi ini kita mengenal jauh lebih dekat kepada anggota keluarga kita dibanding dengan masa sebelumnya. Makanya keluarga ini adalah sesuatu yang ya mesti kita tingkatkan kualitas hubungan lah di antara kita sebagai kepala keluarga kepada anak-anaknya, ayah kepada anak-anaknya, suami kepada istrinya dan seterusnya, dan orang-orang yang tinggal di dalam satu naungan rumah tangga. Artinya keutuhan keluarga semakin kuat dan itu yang menjadikan tangguh, Pak. Betul. Okay. Dan saya kira pemerintah juga bisa memberikan perannya di sana. Pasti. Dalam hal support atau dukungan, mengurangi beban-beban keluarga yang memang hadir di masa pandemi ini. Baik. Ya, menarik sekali ya. Jadi keluarga menjadi satu basis terkecil terkecil dalam masyarakat ya, dan itu menjadi penunjang utama saya rasa. Betul. Tapi yang tadi Bang Sani juga singgung bahwa ada faktor lain atau pokok lain yaitu pengetahuan, dan kita tahu selama pandemi ini ilmu pengetahuan bisa dibilang berkembang cukup pesat, Pak, terutama dalam bidang kesehatan. Iya, jadi rasanya kita tidak pernah menilai atau melihat ilmu pengetahuan sedalam pada masa pandemi ini. Kenapa? Karena pada saat-saat krisis atau kritis semacam ini, antara bagaimana kita mendahulukan ekonomi dibandingkan dengan kesehatan misalkan, kemudian juga soal gimana kita harus disiplin prokes, menggunakan masker, sering mencuci tangan atau menjaga jarak dan seterusnya, itu kan sesuatu yang baru. Tetapi kita melakukan itu semua karena dasar ilmu pengetahuan, gitu loh. Makanya misalkan ya, seandainya dulu nih kan ada ada diskusi yang panjang lebar di tengah-tengah masyarakat. Seandainya kita menggunakan ilmu pengetahuan semenjak awal sebagai panglima kita di dalam menghadapi pandemi ini, maka mungkin tingkat keparahan kita di dalam menghadapi mara bahaya pandemi ini tidaklah sebesar ini. Satu contoh misalkan kebijakan kita mendahulukan kesehatan dibandingkan dengan ekonomi, itu seharusnya menjadi kebijakan utama di awal-awal terjadinya pandemi ini. Satu contoh, karena itu adalah ilmu pengetahuan yang memang menjadi basis dari pengambilan kebijakan itu salah satu contoh. Kemudian juga soal disiplin prokes misalkan di tengah-tengah masyarakat yang tadi kita diskusikan, soal memakai masker, kemudian juga menjaga jarak dan lain sebagainya. Andai saja ada pengetahuan yang mendalam di tengah-tengah masyarakat, mereka tidak akan mengabaikan itu semua. Dan tingkat ketertularan virus COVID di tengah-tengah kita itu bisa dicegah. Jadi kita mengambil pelajaran besar dari pandemi ini untuk menjadikan ilmu pengetahuan itu menjadi panglima bagi kehidupan kemanusiaan kita. Bang Sani, pokok yang ketiga yang tadi disebutkan Bang Sani ini nggak kalah
nggak kalah kuatnya ya dalam menopang masyarakat nih menghadapi pandemi, yaitu agama. Kita tahu bahwa kalau menurut saya banyak masyarakat ini menjadi lebih religius pada saat masa pandemi ini. Walaupun mungkin masjid ditutup begitu ya, tapi ibadah kan atau rumah ibadah selain masjid ditutup, tapi ibadah bisa terus berjalan. Ya, gimana pandangan Bang Sandi mengenai agama? Ya, karena pandemi ini kan mengguncang pikiran dan perasaan kita sampai ke level yang paling dalam, rasa cemas, kemudian juga khawatir terhadap masa depan, ketakutan akan keselamatan jiwa, keluarga dan seterusnya. Itu menjadikan guncangan yang cukup mendalam dalam perasaan kita. Nah, tidak ada tempat kembali yang paling dicari oleh masyarakat kita selain agama. Memang agama ini kan karena dia dimensinya bukan cuma soal duniawi, fisik, materi seperti yang kita hadapi sehari-hari ini, tetapi juga kan membawa kita ke masa depan ukhrawi itu. Jadi itu adalah satu tempat kembali yang paling dicari oleh masyarakat kita sepanjang pandemi ini. Karena saya melihat bahwa agama ini memiliki 3 sumber kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan agama sebagai sumber ketenangan dalam kehidupan kita. Seperti misalkan ketika musibah kan kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian juga ada zikir-zikir seperti subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar dan seterusnya. Itu sudah membuat diri kita ini jauh lebih tenang dengan mengucapkan asma Allah tadi itu. Dalam Quran itu disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita bisa menjadi tenang. Apalagi kalau kita sholat, kemudian juga melakukan ibadah-ibadah yang lain. Memang benar sih tempat ibadah itu banyak ditutup. Tetapi tingkat kedekatan manusia masyarakat sepanjang pandemi ini dengan Tuhannya itu rasanya jauh lebih dekat sekarang ini. Setuju, Pak. Kemudian juga kekuatan agama yang kedua itu adalah agama sebagai sumber ketangguhan, sumber energi. Kenapa? Karena di dalam agama ini kita diajarkan untuk sabar kan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah contohnya. Minta tolonglah dengan kesabaran dan juga dengan sholat. Jadi dimensi keterbatasan selama pandemi ini nggak bisa keluar rumah, bekerja juga dipenuhi rasa khawatir, di PHK, dikurangi gaji, nggak bisa dagang dan lain sebagainya. Ada ada kekuatan sabar di sana. Karena tingkat pengetahuan dan keyakinan masyarakat terkait dengan agama inilah yang membuat seakan-akan beban hidup itu menjadi jauh lebih ringan. Agama sebagai sumber ketangguhan masyarakat ini di dalam melewati masa-masa sulitnya. Nah, kekuatan agama yang ketiga itu adalah agama sebagai sumber inspirasi, sumber ilham. Artinya ya kita ini akan mencari jalan keluar dari semua kesulitan kehidupan kita semasa pandemi ini. Tetapi rupanya agama kita juga menyediakan sumber inspirasi atau sumber ilham tadi itu agar kita keluar itu menjadi sesuatu yang baru yang lebih baik. Satu contoh misalkan agama kita mengajarkan untuk iqra, misalkan bacalah. Itu artinya kan tempatnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan keluarga masyarakat kita itu harus tinggi. Ya, menarik sekali paparan dari Bang Sandi terkait dengan 3 hal pokok yang menjadikan pondasi bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi, yaitu keluarga, ilmu pengetahuan, dan agama. Dan saya rasa 3 hal ini semua dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dan tidak heran, inilah mengapa selama 1,5 tahun ini masyarakat begitu kuat menghadapi pandemi ini. Baik, itu mungkin dari diskusi kita hari ini, dan sampai jumpa di diskusi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.